Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingan bagi anak tuna cakap belajar. Pengertian tuna cakap belajar. Secara umum, anak tuna cakap belajar dapat diartikan anak yang mempunyai masalah kelemahan atau kekurangan dalam hal berpikir atau menerima materi atau intelijensinya kurang. Dari hasil observasi menunjukkan tingkat intelijensinya biasanya di bawah rata-rata dan lebih cenderung masa bodoh atau diam. Hasil tesnya pun hampir selalu di bawah rata-rata dan bawaannya tidak bersemangat. Jenis anak tuna cakap belajar. 1. Minimal brain dysfunction. Minimal brain dysfunction adalah ketidakberfungsian minimal otak digunakan untuk merujuk suatu kondisi gangguan syaraf minimal pada murid. Ketidakberfungsian ini bisa termanifestasi dalam berbagai kombinasi kesulitan seperti konseptualisasi, bahasa, memori, pengendalian, perhatian, impulse atau dorongan, atau fungsi motorik. Yang kedua, apasia. Apasia merujuk suatu kondisi di mana anak gagal ucapan-ucapan bahasa yang bermakna pada usia sekitar 3 tahun. Ketidakcakapan bicara ini tidak dapat dijelaskan karena faktor ketulian, keterbelakangan mental, gangguan organ bicara, atau faktor lingkungan. 3. Disleksia. Disleksia, ketidakcakapan membaca, adalah jenis lain gangguan belajar, yakni anak-anak berkecerdasan normal yang mengalami kesulitan berkompetisi dengan temannya di sekolah. 4. Kelemahan perseptual dan perseptual motorik. Kelemahan perseptual dan perseptual motorik sebenarnya merujuk kepada masalah yang sama. Persepsi dapat diidentifikasi tanpa mengaitkan dengan aspek motorik. Persepsi itu sendiri membedakan stimulus sensoris yang pada gilirannya harus diorganisasikan ke dalam pola-pola yang bermakna. Karakteristik anak tuna cakap belajar. Karakteristik tuna cakap belajar yang ditemukan pada murid kecenderungan menunjukkan kesulitan dalam hal-hal berikut. 1. Aspek kognitif, yaitu murid yang menunjukkan karakteristik kesulitan dalam masalah-masalah khusus seperti kemampuan membaca, menulis, mendengarkan, berpikir, dan matematis. 2. Aspek bahasa, yaitu murid yang menunjukkan karakteristik kesulitan dalam mengekspresikan diri baik secara lisan, verbal, maupun tertulis. Meniru rancangan atau pola, kemampuan ini dengan kata lain, murid yang mengalami tuna cakap belajar dalam aspek bahasa cenderung mengalami kesulitan dalam menerima dan memahami bahasa serta dalam mengekspresikan diri secara verbal. 3. Aspek motorik. Masalah motorik merupakan salah satu masalah yang dikaitkan dengan murid tuna cakap belajar yang berhubungan dengan kesulitan dalam keterampilan motorik perseptual motor problem yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan. 4. Aspek sosial dan emosi. 2 karakteristik yang sering diangkat sebagai karakteristik sosial emosional murid tuna cakap belajar ialah kelabilan emosional dan keimpulsifan. Kelebihan emosional ditunjukkan sering berubahnya suasana hati dan temperamen yang menyebabkan lemahnya pengendalian terhadap dorongan-dorongan. Identifikasi ketuna cakapan belajar. Prosedur identifikasi dan metode pengajaran yang digunakan untuk murid yang mengalami tuna cakap belajar memiliki prinsip-prinsip dengan evaluasi yang perlu dipahami para guru. Prinsip-prinsip dasar tersebut sebagai berikut. 1. Tes atau teknik evaluasi
harus diberikan dalam bahasa anak yang dapat dipahami oleh anak. 2. Tidak ada prosedur tunggal yang bisa digunakan untuk menentukan program pendidikan yang layak bagi anak berkesulitan belajar. 3. Evaluasi harus dilakukan oleh tim dari berbagai disiplin. Setidak-tidaknya terdiri atas seorang guru atau ahli yang mengetahui masalah berkesulitan belajar. Faktor penyebab ketunacakapan belajar. Jerome Rosner 1993 melihat bahwa hal-hal yang paling umum yang secara langsung berkaitan dengan masalah kesulitan, khususnya dalam ketunacakapan belajar murid di tingkat sekolah dasar ialah keterlambatan dalam perkembangan keterampilan perseptual dan kecakapan berbahasa. Selanjutnya, Kepat 1967 mengelompokkan penyebab ketunacakapan belajar ke dalam kategori utama, yaitu 1. Kerusakan otak. Kerusakan otak berarti terjadinya kerusakan syaraf seperti dalam satu kasus encephalitis, meningitis, toksis. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan gangguan fungsi otak yang diperlukan untuk proses belajar pada anak. 2. Faktor gangguan emosional. Gangguan emosional terjadi karena adanya trauma emosional yang berkepanjangan sehingga mengganggu hubungan fungsional sistem urat syaraf. 3. Faktor pengalaman. Faktor pengalaman mencakup faktor-faktor seperti kesenjangan perkembangan dengan kemiskinan pengalaman lingkungannya. Teknik membantu untuk anak tunacakap belajar. Adapun teknik untuk membantu anak yang mengalami tunacakap belajar yaitu memberikan perhatian dan kesempatan-kesempatan yang sepadan, selaras sesuai dengan kebutuhannya. Khususnya bagi orang tua, terimalah kelemahan yang dimiliki anak dengan kesabaran, tanggung jawab untuk membimbingnya. Maafkan dan jangan dimaki. Berilah motivasi atau dorongan sebagai pemacu semangat mereka. Jangan sekali-kali memberi anak cap bodoh, karena itu akan menjadi beban baginya. Dekatilah dan menjadi teman curhat setia bagi mereka. Pergunakanlah metode bimbingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Bimbingan. Kegiatan bimbingan itu berjalan paralel dan berdampingan serta berurutan logis dengan kegiatan evaluasi dan pengajaran dalam kerangka suatu pola proses belajar mengajar yang lengkap. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam bimbingan ini antara lain 1. Observasi atau pengamatan, yaitu teknik atau cara mengamati suatu keadaan atau suatu kegiatan tingkah laku anak di kelas. 2. Dokumentasi. Dokumentasi ini meliputi lapor dan buku ledger karena kita bisa tahu perkembangan anak dari hasil catatan guru selama proses belajar mengajar di kelas. C. Wawancara. Wawancara merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden, orang yang diminta informasi atau orang yang bersangkutan dengan bimbingan. 3. Dasar layanan bimbingan yang dapat dikembangkan secara terpadu dengan proses pembelajaran dalam upaya membantu murid tunacakap belajar. Jerome Rosner menggolongkan pola tersebut yaitu A. Layanan remediasi. Terfokus kepada upaya menyembuhkan, mengurangi, atau jika mungkin menghilangkan kesulitan. B. Layanan kompensasi, yaitu mengembangkan komisi pembelajaran khusus luar kondisi yang normal atau baku yang memungkinkan murid memperoleh kemajuan yang memuaskan dalam keadaan kekurang keterampilan perseptual dan bahasa. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.